dari pemalu menjadi berani. Ini perjalananku berani berbicara di depan publik. Jadi awalnya nih, aku waktu SD sampai SMP kelas 8, aku itu takut banget kalau bicara di depan publik. Walaupun itu kayak presentasi di depan kelas. Aku pasti membosankan, kayak klemet-klemet gitu, gak jelas. Jadi ya bener-bener waktu itu aku tuh pemalu banget kalau di depan itu aku mesti gemeter, padahal itu cuma sekelas doang dalam lingkup yang kecil, tapi aku udah segugup itu dan semalu itu dan setakut itu untuk di depan publik walaupun dalam lingkup terkecil. Terus kenapa kok sekarang aku bisa berani, aku bisa se-ekspresif ini, itu adalah berawal dari aku kelas 9. Waktu itu kan lagi pandemi tuh. Nah, ada nih tanggal untuk memperingati kemerdekaan. 17 Agustus ada lomba, biasanya kan gak wajib tuh ikut lomba, tapi kebetulan karena pandemi, ini semuanya wajib ikut. Entah itu menggambar, entah itu membaca puisi, entah itu storytelling tapi pakai bahasa Inggris. Nah, aku itu mau menggambar. Tapi kebanyakan anak-anak di kelas aku tuh udah milih menggambar. Jadi sama wali kelas kayak disuruh jangan menggambar semua, ada yang puisi lah, ada yang bernyanyi lah, ada yang storytelling lah, jangan menggambar semua. Akhirnya ya yang menggambar tadi dikurangin dan anak-anak beralih ke puisi. Karena puisi juga udah banyak, jadi aku ke storytelling karena aku gak jago bernyanyi. Nah, awal mula aku itu pilih temanya ya sekitar 17 Agustus itulah, cerita tentang itu. Habis itu, singkat cerita, aku udah bikin video. Aku kirim ke wali kelasku. Kayak, gimana bu? Gitu. Nah, kata ibunya, aku ini kurang ekspresif. Terus aku itu ngucapinnya tuh datar. Kayak baca buku. Kayak, apa sih, membosankan gitu loh. Kayak, receh gitu. Nah, kata ibunya, nanti ibu telepon biar kasih tahu langsung apa aja yang harus kamu ubah, apa yang harus kamu tingkatkan dari video itu. Nah, ibunya itu waktu ditelepon bilang, ya seperti yang tadi, kalau suara aku itu datar, ekspresinya kurang, kayak mimik wajah, terus apa lagi ya? Iya, kayak baca gitulah, kayak baca buku yang datar membosankan. Nah, akhirnya aku coba tuh pelan-pelan kayak berusaha ekspresif. Sebelumnya itu aku gak ekspresif banget, datar wajahnya. Aku coba susah-susah nih, ya gak susah-susah banget sih, kayak ya udahlah sekarang aku mau effort dikit lah untuk video ini. Waktu udah selesai bikin video ini penuh dengan lika-liku, belum suara azan, belum suara ayam, belum suara sepeda motor. Maklum ya, aku tinggal di kampung. Aku kirim nih ke wali kelasku, katanya udah bagus nih. Ya udah aku kirim. Terus beberapa hari kemudian teman aku tiba-tiba ngechat, selamat ya kamu menang. Terus aku bingung, menang apa, dapat juara apa. Katanya aku menang lomba storytelling. Ya udah aku cek nih, soalnya waktu itu aku belum ngecek grup. Aku buka grup, ternyata aku menang juara 2. Lumayan, di situ aku seneng banget loh, tiba-tiba menang. Kayak aku nggak expect bakal menang gitu loh, dapet juara, karena this is my first time. Terus karena kemenangan itu aku jadi kayak punya motivasi yang lebih, kayak aku mau ningkatin skillku yang ini, skill komunikasiku, bukan dari layar tapi juga beneran bener-bener di depan publik. Di situ aku improve pelan-pelan sampai akhirnya jadilah aku yang sekarang. Awalnya emang sulit
karena aku waktu maju itu kayak gemeter, kayak terus habis itu lupa aku mau bicara apa, kayak nge-freeze gitu. Tapi lama-kelamaan karena aku terus mengasah, karena aku terus mencoba, karena itu memang kayak to-do list-ku lah untuk mencapai itu. Karena kalau kita nggak improve itu, kayaknya nggak banget deh. Karena itu dibutuhin waktu kuliah, waktu kerja, kan kita pasti perlu dong untuk berbicara di depan publik. Nah, kalau misalnya membosankan, itu kayaknya nggak menarik banget deh untuk diperhatikan. Kayak membosankan, kayak mendongeng. Malah para pengamat, para penonton, para audiens, itu malah kayak nggak menghiraukan kita. Kayak ditinggal main HP contohnya, atau berbicara satu sama lain. Maka dari itu, aku ingin menaikkan skillku yang itu. Dan sekarang, aku bisa. Dan aku senang. Walaupun gak sepenuhnya seberani itu, tapi 80% lah. Aku bisa. Dan itu suatu pencapaian yang sampai saat ini aku syukuri. Sangat aku syukuri. Karena aku mau mencoba, karena aku terus berusaha setidaknya. Dan alhamdulillah. Mungkin segitu aja ya. Jadi motivasinya terus mencoba, jangan kayak belum apa-apa langsung overthinking, jangan deh. Lebih baik mencoba daripada enggak sama sekali yang malah mengecewakan double. Itu kan merugikan kita sendiri.